Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan izinnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di dalam kelas ini. Salam serta salawat alhamdulillah kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Saya Ana Nur Ayu Fausia dan bersama rekan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelompok sosial, dan di dalam kelompok sosial ada kelompok formal, informal, dan kelompok primer serta kelompok sekunder. Kepada presentator pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan mengenai materi tentang pengertian kelompok sosial dan peranan individu dalam kelompok. Nah, kehidupan manusia itu tidak pernah bisa dipisahkan dari orang lain. Sejak lahir kita sudah ada di dalam sebuah kelompok pertama, yaitu keluarga, di mana tempat kita mendapatkan kasih sayang, pendidikan dasar, nilai-nilai moral, dan identitas diri. Seiring pertumbuhan, lingkup sosial kita semakin luas, mencakup tetangga, teman sebaya, sekolah, organisasi, hingga masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Nah, dari sinilah muncul yang namanya kelompok sosial. Kata kelompok berarti sekumpulan orang, dan kata sosial berarti kehidupan yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia atau masyarakat. Jadi kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi, saling menyadari keberadaan satu sama lain, memiliki hubungan timbal balik, dan memiliki tujuan, nilai atau norma yang disepakati bersama. Namun, tidak semua kumpulan orang bisa disebut kelompok sosial. Contohnya, orang-orang yang hanya berkumpul di pasar, menunggu bis di halte, atau menonton konser. Mereka memang berkumpul, tapi tidak ada tujuan dan ikatan sosial. Jadi hanya disebut dengan kerumunan. Kelompok sosial terbentuk ketika ada interaksi, kesadaran bersama, dan tujuan yang jelas. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator kedua. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu jenis-jenis kelompok sosial. Kelompok primer merupakan salah satu bentuk kelompok sosial yang paling mendasar dan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Istilah ini pertama kali dikenal oleh sosiologi Amerika Charles Horton Cole, yang menekankan bahwa kelompok primer adalah kelompok kecil yang hubungan antar anggotanya berlangsung akrab, personal, dan penuh perasaan. Hubungan yang tercipta dalam kelompok ini tidak hanya sebatas kepentingan praktis atau fungsional, tetapi juga menyangkut kebutuhan emosional manusia sebagai makhluk sosial. Adapun ciri-ciri kelompok primer, yang pertama, jumlah anggotanya relatif sedikit, biasanya hanya terdiri dari beberapa orang saja, sehingga semua anggota dapat saling mengenal dengan baik. Yang kedua, hubungan antar anggota sangat intim dan emosional. Yang ketiga, interaksi berlangsung tatap muka secara langsung. Yang keempat, aturan tidak bersifat formal atau tertulis. Yang kelima, bersifat jangka panjang karena hubungan dalam kelompok primer cenderung bertahan lama. Kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang terbentuk karena adanya tujuan bersama, kepentingan tertentu, atau kebutuhan fungsional, bukan karena kedekatan emosional seperti pada kelompok primer. Hubungan antar anggotanya lebih bersifat formal, tidak terlalu intim, dan seringkali terbatas pada bidang atau aktivitas tertentu. Adapun ciri-ciri kelompok sekunder, yang pertama, jumlah anggotanya relatif besar, sehingga tidak semua anggota dapat saling mengenal secara pribadi. Yang kedua, interaksi berlangsung secara tidak langsung melalui perantara, surat, media sosial, atau forum resmi. Yang ketiga, hubungan bersifat formal dan tidak intim karena interaksi lebih didasari kepentingan tertentu daripada rasa kasih sayang atau kedekatan emosional. Yang keempat, memiliki aturan yang jelas dan tertulis. Yang kelima, bersifat sementara atau sesuai kebutuhan.
Yang keenam, tujuan lebih bersifat fungsional dan praktis. Kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok sosial yang dibentuk secara sengaja dengan aturan, struktur, dan tujuan yang jelas. Keberadaannya diatur oleh norma resmi, peraturan tertulis, atau hukum yang berlaku, sehingga memiliki organisasi yang rapi serta hierarki tertentu. Adapun ciri-ciri kelompok formal, yang pertama memiliki aturan tertulis, yang kedua struktur kepemimpinan yang jelas, yang ketiga tujuan kelompok spesifik, yang keempat keanggotaannya diatur secara resmi, yang terakhir interaksi lebih bersifat fungsional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok sosial yang terbentuk secara alami, spontan, dan tanpa aturan tertulis. Kelompok ini lahir dari interaksi sehari-hari, adanya rasa kebersamaan serta kebutuhan emosional antar individu. Tidak seperti kelompok formal yang terkait aturan resmi, kelompok informal lebih menekankan pada pendekatan personal, rasa saling percaya, serta hubungan emosional antara anggotanya. Adapun ciri-ciri kelompok informal, yang pertama, tidak memiliki aturan tertulis, yaitu norma atau kesepakatan dalam kelompok informal biasanya hanya berupa kebiasaan atau aturan tidak resmi yang disepakati bersama. Yang kedua, kepemimpinan tidak resmi, yaitu biasanya pemimpin muncul secara alami karena disukai, dihormati, atau dianggap mampu, bukan karena jabatan formal. Yang ketiga, tujuan kelompok tidak kaku. Tujuan seringkali hanya untuk menjalin pertemanan, keakraban, atau memenuhi kebutuhan emosional. Yang kelima, keanggotaan bersifat sukarela dan cair. Siapa saja bisa bergabung atau keluar sesuai kenyamanan tanpa prosedur resmi. Yang keenam, interaksi lebih emosional dan personal, yaitu hubungan antara anggota lebih didasarkan pada rasa suka, kedekatan, dan persahabatan, bukan kewajiban formal. Selanjutnya, in-group dan out-group. Konsep in-group pertama kali diperkenalkan oleh William Graham Sumner untuk menjelaskan bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tertentu. In-group adalah kelompok sosial di mana seorang individu merasa menjadi bagian darinya, memiliki ikatan emosional serta rasa kebersamaan yang kuat. Dalam kelompok ini muncul apa yang disebut sebagai we feeling atau perasaan atau kami, yaitu rasa bahwa anggota kelompok berada dalam satu kesatuan yang saling terkait. Adapun ciri-ciri in-group, yang pertama rasa memiliki, yaitu anggota merasa dirinya bagian penting dari kelompok dan sulit dipisahkan. Yang kedua, solidaritas yang tinggi, yaitu tercermin dalam sikap saling membantu, mendukung, dan melindungi antar anggota. Yang ketiga, norma dan nilai bersama. In-group memiliki aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang ditaati semua anggota. Yang keempat, identitas kelompok, misalnya melalui simbol, seragam, bahasa, atau tradisi yang khas. Yang kelima, loyalitas. Anggota biasanya lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, out-group, yaitu ikan dari in-group, yaitu kelompok sosial di mana seseorang tidak merasa menjadi bagian darinya dan bahkan seringkali muncul perasaan berbeda, berlawanan, atau berjarak. Adapun ciri-ciri out-group, yaitu tidak ada rasa memiliki, individu merasa asing atau tidak termasuk dalam kelompok, munculnya jarak sosial, hubungan antar kelompok cenderung formal atau bahkan penuh kecurigaan. Yang ketiga, perbedaan identitas terlihat dari nilai, simbol, tradisi, atau tujuan yang tidak sama. Yang keempat, potensi konflik atau persaingan karena sering ada perbedaan kepentingan. Yang kelima, pandangan stereotip anggota in-group kadang memberi label tertentu kepada out-group. Mungkin itu saja dari saya, sebelum kepada moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator keempat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan peranan individu dalam kelompok. Status dan peranan dalam kelompok.
Dalam setiap kelompok sosial, individu tidak hanya hadir sebagai anggota pasif, melainkan membawa status dan peran tertentu yang mempengaruhi jalannya interaksi kelompok. Status menunjuk pada posisi atau kedudukan seseorang dalam kelompok, sedangkan peran adalah seperangkat harapan perilaku yang melekat pada status tersebut. Dengan kata lain, status menunjukkan di mana posisi seseorang, sementara peran menunjukkan apa yang harus dilakukan dari posisi itu. Kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan merupakan salah satu aspek penting krusial dalam kelompok. Tanpa kepemimpinan yang baik, kelompok akan kesulitan mengarahkan anggotanya menuju tujuan bersama. Secara umum, kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasi orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dinamika kelompok. Dinamika kelompok merujuk pada proses interaksi yang berlangsung di antara anggota kelompok, termasuk perubahan, perkembangan, serta pada hubungan yang muncul di dalamnya. Dinamika ini bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti struktur kelompok, kepemimpinan, komunikasi, norma, serta kepribadian masing-masing anggota. Baik, itu saja. Selanjutnya saya persilakan moderator. Nah, itulah tadi penjelasan tentang kelompok sosial. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok lain apabila ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi. Kepada kelompok lain saya persilakan. Baik, saya persilakan kepada saudari Nabila. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada kelompok 4, yaitu mengapa manusia cenderung membentuk kelompok sosial dalam kehidupannya? Baik, saya kembali ke moderator. Apakah masih ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi? Saya persilakan kepada saudara Syamrul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Adapun pertanyaan saya kepada saudara Apli, bagaimana dinamika kelompok sosial dapat mempengaruhi kinerja kelompok? Apakah masih ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi? Saya persilakan saudari Aswi. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, menurut Anda apa yang lebih penting dalam keberhasilan kelompok? Apakah kepemimpinan yang efektif atau solidaritas anggota? Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok lain. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator kedua untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nabila. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nabila. Mengapa manusia cenderung membentuk kelompok sosial di kehidupannya? Manusia cenderung membentuk kelompok sosial karena beberapa alasan. Yang pertama, kebutuhan akan identitas. Kelompok sosial memberikan rasa identitas dan keanggotaannya. Yang kedua, kebutuhan akan keamanan. Berada dalam kelompok sosial dapat memberikan rasa aman dan perlindungan. Yang ketiga, kebutuhan akan interaksi sosial. Manusia memiliki kebutuhan dasar untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, kebutuhan akan dukungan. Kelompok sosial dapat memberikan dukungan emosional dan praktis. Yang terakhir, kebutuhan akan tujuan bersama. Kelompok sosial dapat memberikan rasa tujuan dan arah yang sama. Baik, itu saja, saya kembali kepada moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah saudari Nabila dapat menerimanya atau masih ada yang ingin ditanggapi? Baik, jawaban. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator keempat untuk menjawab pertanyaan dari saudara Sahrul. Berdiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sahrul. Dinamika kelompok sosial dapat dipengaruhi kinerja kelompok dalam beberapa cara, yaitu yang pertama, kohesi kelompok. Jika anggota kelompok memiliki hubungan yang baik dan saling percaya, maka kohesi kelompok akan meningkat, sehingga kinerja kelompok juga akan meningkat. Komunikasi efektif.
Komunikasi yang efektif antara anggota kelompok dapat membantu meningkatkan kinerja kelompok dengan mengurangi kesalahan dan meningkatkan koordinasi. Selanjutnya, kerjasama yang baik antar anggota kelompok dapat membantu meningkatkan kinerja kelompok dengan memanfaatkan kekuatan dan keahlian masing-masing anggota. Konflik yang tidak terkelola dengan baik dapat menurunkan kinerja kelompok, namun konflik juga terkelola dengan baik meningkatkan kinerja kelompok dengan munculnya ide-ide baru dan solusi yang lebih baik. Baik, itu saja jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah saudara Sahrul dapat menerimanya atau masih ada yang ingin ditanggapi? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawabannya sangat jelas sekali, teman. Keren. Tingkatkan itu. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator pertama untuk menjawab pertanyaan dari saudari Aswiwi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aswi terkait mengenai apa yang lebih penting dalam keberhasilan kelompok. Apakah kepemimpinan yang efektif atau solidaritas anggota? Jadi menurut saya itu keduanya penting, tapi solidaritas anggota lebih menentukan keberhasilan kelompok. Karena tanpa kebersamaan, kepercayaan, dan kerjasama antar anggota, kepemimpinan sebaik apapun itu tidak akan berjalan efektif. Pemimpin bisa mengarahkan, tapi hanya dengan solidaritas. Kelompok bisa benar-benar kompak dan mencapai tujuan bersama. Baik, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah saudari Aswiwi dapat menerimanya atau masih ada yang ingin ditanggapi? Baik, terima kasih jawabannya saya. Adapun kesimpulan dari kelompok kami, kelompok sosial berperan penting sebagai sarana sosialisasi, pembentukan identitas, serta pengendalian perilaku melalui norma dan nilai bersama. Individu di dalamnya tidak hanya sebagai anggota pasif, melainkan membawa status dan peran yang membentuk interaksi serta keteraturan kelompok. Dinamika kelompok yang sehat ditopang komunikasi terbuka, kohesif, dan aturan jelas akan mendorong solidaritas dan produktivitas. Kepemimpinan yang efektif berperan penting dalam memotivasi, memberi teladan, dan menciptakan suasana harmonis. Itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami mengenai kelompok sosial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.